Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Kenalkan saya Yogi Setiawan Febriansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Untuk menentukan visi guru penggerak, saya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di lingkungan sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah metode Bagja. Bagja adalah singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada bagian buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran prakarsa baik yang akan dilakukan. A. Ambil pelajaran, yaitu pada bagian ini memandu bagaimana pengalaman positif dari setiap individu, kelompok, atau komunitas yang dapat dijadikan sebuah pelajaran. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal atau pandangan ke depan jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai tahapan dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana prakarsa perubahan menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu menjadi teladan dan menciptakan pembelajaran menyenangkan agar terbentuk karakter peserta didik yang memiliki budi pekerti luhur, cerdas, dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya memutuskan prakarsa perubahan berupa meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Berikut ini prakarsa perubahan yang saya buat dalam kanvas Bagja, yaitu tahapan pertama buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan pada tahapan ini yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul pada tahapan ini yaitu siapakah guru atau ahli pada bidang teknologi dan informasi dan selalu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Pada tahapan ini, daftar tindakan dan penyelidikan yang dilakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada tahapan ini yaitu bagaimana perasaan saya saat melihat peserta didik memiliki motivasi tinggi dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik? Dan bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat dilakukan atau diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang selanjutnya, apakah terdapat keterkaitan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan elemen
profil pelajar Pancasila. Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang muncul yang akan saya lakukan pada tahapan ini yaitu membuat gambaran atau narasi perasaan diri di buku diari mengenai refleksi pembelajaran yang telah dilakukan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Yang selanjutnya, menjalin kolaborasi melalui komunitas praktisi untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi kepada semua guru. Dan yang keempat, mencari referensi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahapan yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada tahapan ini yaitu apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasiskan teknologi dan informasi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dan informasi agar terus konsisten dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari dan menentukan media pembelajaran berbasiskan teknologi dan informasi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Selanjutnya, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki motivasi dan kreativitas belajar yang tinggi. Tahapan selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pada tahapan ini pertanyaan yang muncul yaitu siapa saja yang akan bertanggung jawab memonitoring agar implementasi pemanfaatan teknologi dan informasi pada peserta didik berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi dan merefleksikan hasil implementasi pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Selanjutnya, kapan rencana melaksanakan atau implementasi pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan pada tahapan atur eksekusi yaitu menyusun tim yang akan bertanggung jawab sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi. Kedua yaitu membuat jadwal implementasi atau pemanfaatan teknologi dan informasi pada tahun pelajaran 2023-2024. Pada akhirnya saya ucapkan hatur nuhun. Insinyur Soekarno berkata, ketika kita bermimpi, kita menyalakan api di dalam diri kita yang tak terpadamkan. Jadikanlah mimpi-mimpi itu sebagai sumber inspirasi untuk tindakan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.